suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan bukan? Betul, Bu. Ya, Betul. terima kasih. Pak Dedi, NPSN sekolah 2010-6145 bukan? Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kita tanggal 22 Oktober. Pak Dedi dan teman-teman, apakah sekolah sudah membuat undangan? Sudah. Siap. Apakah sudah ada link daftar hadir? Sudah. Apakah dalam link daftar hadir itu di dalamnya mengcover juga pendamping dan pengawas? Ya. Nah, kalau sudah, artinya di dalam itu ada identitas instansi gitu. Kalau ada identitas instansi, nanti akan bunyi misalkan dari saya, dari APMP, maka itu sudah cukup mewakili satu link daftar hadir untuk semua. Kalau ada sampai ke bertugas dalam kegiatan ini sebagai apa, itu juga boleh gitu. Bapak Ibu, kalau ini ada, mohon izin Pak Dedi, nanti dikirimkan ke WA saya Japri sama ke Pak Said ya? Iya, ditunggu. Ya. Siap. Baik. Kemudian saya juga mohon maaf dalam instrumen ini tidak tertulis, tetapi sesungguhnya selain daftar hadir juga ada biodata gitu yang diisikan kepada seluruh peserta. Nanti kalau biodatanya sudah ada dikirimkan ke saya. Kalau belum, setelah kegiatan ini boleh dibuat untuk dilengkapi. Gitu Pak Dedi ya. Ya. Baik, siap. Nomor 1.3. Apakah sudah ada notulen kegiatan pada hari ini? Sudah. Sudah, terima kasih. Bapak Ibu, notulennya namanya siapa? Yang bertugas sebagai host siapa? Moderator siapa? Fotografer siapa untuk pendampingan pertama di Pondok Labu 01 ini? Nanti datanya tolong diberikan kepada saya lewat WA ya Pak. Pak Dedi ya, dengan teman-teman siapa aja boleh. Ya. Nah, termasuk fotografer, sudahkah berfungsi dalam kegiatan ini? Fotografernya screenshot kan? Boleh. Kalau ada rekaman, di screenshot. Rekaman ada. Nanti jadi, rekaman ada, nanti foto. Boleh dari screenshot silakan. Semua yang hari ini diminta, ini adalah file monep pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nanti saya kirimkan ke Pak Dedi dan Pak Said ya. Siap. Sehingga Bapak Ibu akan mempersiapkan ini di pendampingan kedua dan seterusnya. Kemudian yang di sini tertera otomatis akan menjadi dokumen kita untuk kegiatan pendampingan supervisi mutu. Bapak Ibu arsipkanlah undangan, daftar hadir dengan linknya, notulen kegiatan, kemudian foto kegiatan dan rekaman, gitu ya. Itu akan diarsip dalam satu owner atau file tersendiri. Bapak Ibu, ini saya konfirmasi, kita menggunakan Google Meet ya? Google Meet, betul. Ya, Google Meet itu nyaman karena saya bisa ke sono ke sini begitu barusan tuh. Dengan satu laptop. Kalau kalau Zoom mesti 2 laptop gitu ya. Cuma suaranya parah banget. Dua-duanya nggak bisa dihentikan gitu. Jadi saya harus minta izin tadi di sini agak saya matikan baru saya ke sana. Nah, Pak Dedi ini bener nggak nih yang hadir sekarang? Ada pengawas, kepala subordinaan, PPMPS, undangan lain, host dan moderator. Saya, ya. Pak Dedi dan Pak Said, saya tuh tadi menyimak gitu ya, kalau kita ada isiannya sangat aktif, sesungguhnya saya di poin 1.8 tuh pengen nulis sangat aktif. Jadi konfirmasi dari pengawas, meminta daerah verifikasi dan validasi itu berfungsi gitu. Teman-teman saling menjawab, saling berbagi peran. Ayo Bu, bantuin tadi yang jawab ini siapa, yang Bapak yang mau membantu menjawab ini siapa, karena kita sudah berbagi peran. Nah, Pak Said, saya pengen tahu jumlah sekolah binaannya Pak Said berapa nih? 12, Bu Sri. Sementara ini 12. Sekarang Pak Dedi, siap. Pak Dedi yang hadir pada kegiatan kita ada berapa orang nih? Sekarang ini kondisi 43. Mantap, ntar kita foto-foto ya. Terus, rapot mutu di sekolahnya Pak Said yang dibina dari
yang sudah punya rapot mutu 2019 berapa sekolah, Pak? Sudah semua. Sudah Wah, semua, Bu keren Sri. banget. Berarti 12 sekolah udah semua ya? Ada, Bu Sri. Ya, siap. Berarti yang tidak ada 0. Terus, waktu Pak Dedi dan teman-teman mengisikan instrumen 0102, itu berdasarkan rapot mutu tahun 2019 apa tidak? Iya. Iya. Kemudian berdasarkan supervisi dari pengawas atau tidak? Iya. Nah, apakah ada juga dari akreditasi sekolah atau tidak? Tidak apa-apa. Saya boleh ngisi 1 atau lebih. Pakai akreditasi nggak, Pak Dedi? Pas lagi ngisi, kayaknya udah zaman dulu tuh Bu, periodenya udah lama tuh, misalkan gitu. Udah banyak perubahan. Nggak dipakai nggak apa-apa, gitu. Iya. Pokok kalau dipakai juga saya tulis, berarti Dipakai, tidak pun tidak apa-apa. Nih dipakai, sekolah Bu. lain juga enggak nih. Oh dipakai, Oh, dipakai. alhamdulillah. Ya. Jadi acuan juga ya. Baru Siap-siap. akreditasi. Terus ya, pakai hasil evaluasi diri sekolah yang guru-guru berikan nggak? Iya. Melalui pendapat-pendapatnya guru ya? Ya, siap. Maaf nih Pak Dedi, ada yang lain nggak yang jadi acuan? Mungkin bisa dilengkapi, kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak tahu. Lainnya apa? Kali aja nih Pak Dedi bilang gini, Bu Sri, saya mah nanyain komite Bu, komite bagaimana penilaian terhadap sekolah saya? Kali, itu kan kagak cantum tuh, kali aja sampai ke sono ntar saya tulis. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nih, saya mah belum ngisi nih, jadi saya tulis belum dah. Tapi nanti akan segera dikirimkan Bapak Ibu ya, yang link daftar hadir ya. Pak Said juga jangan lupa. Terus pengawas melakukan verifikasi, iya. Baik instrumen 01, Bapak Ibu maaf banget. Apakah instrumen 02 sudah juga? Sekarang lagi jalan, Ibu. Alhamdulillah, siap. Kemudian pengawas memberikan pengarahan, iya. Terus poin-poin ini maaf saya belum bisa isi karena saya harus melihat lagi instrumen 0102 Pondok Labu 01. Nanti saya isikan setelah habis ini, saya lihat secara cepat di 0102 gitu ya. Kemudian, nah saya belum lihat nih apakah di 01 udah kelihatan tertulis kelebihan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat instrumen 01 itu di paling bawah ada kesimpulan. Maka di kesimpulan itu sebelum membicarakan kelemahan, maka yang harus kita bicarakan adalah kelebihan. Namanya kita melakukan kesimpulan yang imbang terhadap kondisi sekolah. Beritahukan kelebihannya dulu, baru kelemahan. Tapi ini baru saya bisa isi nanti gitu, setelah melihat 01. Ini sekarang mah saya anggap udah aja dulu ya, siapa tahu emang udah. Nah, saya juga belum lihat kendala tuh. Iya semua. Udah ya, alhamdulillah. Ini udah diisi semua, Bu. Hanya konfirmasi saya. Siap. Nah, sementara itu dulu. Nanti saya lengkapi Bapak Ibu. Ini nih yang tahap 2 besok sama tahap 3 dan seterusnya sampai tahap 4. Nanti otomatis sekolah kalau tahu memang itu yang akan dimonep, dia akan mempersiapkan. Nah, izin nih Pak Said sama Pak Dedi, saya mau melihat rapot lagi instrumen 01-nya Pondok Labu ya. Saya mau lihat nih instrumennya aman 02 dah, 01 aman 02 Pondok Labu 01 Pondok Labu 01 instrumen 01. Nah ini dia, kita lihat dulu 01. Pak Said mohon izin ya. Iya Bu. Apakah sudah bisa dilihat Pak Dedi? Sebentar. Nah, sudah. Keren banget isiannya. Nah, ketika sekolah sudah mengatakan dalam catatan daerah fakta dan berangka, itu artinya dia sudah mengungkapkan daerah faktual dan spesifik. Sehingga 16 orang guru mempunyai gawai, Bapak Ibu harus didukung dengan 16 dari
Nah, berapakah guru di Pondok Labu 01? Ya, 16 dari 16. Iya. Kalau mau Iya, begini boleh. Maka di dalamnya setelah ya, itu pakai ini boleh juga. ya, ya. Gitu. Sehingga persentase itu kalau dia dimiliki akan kita jadikan sebagai penilaian. Oke, ya. Oh gitu. Gitu ya. Bapak Ibu maaf nih, 16 jangan-jangan dari 30 orang. Iya. Sedikit amat yang punya gitu, maafin Iya, dah iya. jadinya. Betul, Gitu betul, kan, betul. kita kasih tahu dari sekian, maaf 16 dari 16 sih 100% berarti. Ya, Dan tidak apa-apa nih, udah keren banget ada yang punya akun pribadi gitu. Tetapi satu orang ini tidak apa-apa, itu kelebihan gitu ya. Artinya ya, tidak apa-apa, yang lainnya tidak memiliki, tapi data ini menjadi daerah kami tim Monet jadi kelebihan. tahu. Oh, udah pakai Ya, akun tuh satu orang keren. Nah, Bapak Ibu nih, mungkin gitu ya. Karena ini bicara kepemilikan, 13 orang guru terampil, jangan disebut di sini karena ini baru kepemilikan. Nanti jadinya 13 guru yang belum yang sudah terampil ini dari 16 jadi tidak konsisten dengan sebutan 100-nya di penilaian. ya, Kalau nanti di bawah ada daerah penggunaan, itu ntar di bawah aja. Tapi di kepemilikan, biarin dia yang penting punya dulu dah, gitu. ya, ya, ya. Ya, maka ini boleh kita hilangkan atau kita pindahkan ke daerah aspek yang di bawah, gitu ya. Jadi orang tidak akan melihat daerah yang lain yang menunjukkan tidak 100. Karena di sini pun juga sama, gitu. Apakah Pak Dedi dan teman-teman bisa memahami maksudnya ya? Siap. Bisa, Bu. Keren nih Pak Said, saya mah seneng deh kalau ngeliat data ini, data yang bunyi gitu, angkanya jelas banget. Nah, seperti juga siswa. Kalau siswa agak sulit meminta mereka memiliki, tidak apa-apa. Misalkan gitu, tidak 100 tidak apa-apa, namanya juga bocah. Gitu. Kalau 100 malah keren banget tuh. Jadi nanti ini bunyikan gitu ya. Bapak Ibu bunyikan. Bunyikan itu kalau dia memiliki, kalau anak SD dianggap orang tua yang punya HP menjadi milik anak itu tidak apa-apa. Gitu. Sehingga itu menjadikan data kita yang penting anak ada HP yang dia gunakan walaupun itu masih milik orang tua, kita anggap ada. Misalkan gitu. Jadi nih contoh kelas 1 ada 63 anak, 63 punya HP, kita anggap 100% kelas 1 punya semua. Dan memang masih miliknya orang tua, nggak apa-apa. Yang harus hati-hati, dia nggak punya orang tuanya yang punya HP juga, jadi pakai punya tetangga gitu misalkan. Wah, itu baru tuh dicatat tuh gitu. Ya, jadi kalau nih semuanya nih, oh nih maaf nih, kelas 4, 63 siswa, milik orang tua 59. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati gitu ya. Kenapa 59 doang nih? Milik sendiri 5. Oh, berarti punya juga dia ya. Berarti 100% punya. Gitu. Jadi, akhirnya kalau ternyata memang 100% juga di tiap kelas, Bapak Ibu simpulkan di tiap kelas 100%. Kelas 1, 63 siswa. Dari 63 siswa sudah memiliki HP, yaitu 63 milik orang tuanya. Gitu boleh. Sedangkan kelas 4, 63 dari 63 siswa sudah memiliki HP dengan 59 milik orang tua dan 5-nya milik siswa itu. Gitu boleh. Nah, dalam kurung 100%. Itu Bapak Ibu ya. Maka ini nanti akan 100 juga. Ya, artinya semua anak nggak ada yang tidak melaporkan dengan HP. Kalau masih ada, itu tidak masalah, berarti dia orang tuanya nggak punya HP tuh. Atau orang tuanya punya HP cuma 1, dibawa kerja. Itu tuh adalah daerah kita mengatakan belum. Ya, dibawa kerja, dia baru malam ngerjakan, itu dianggap belum. Kalau begitu mah harus disebut belum 100%. Bapak Ibu demikian, sampai ke bawah kita punya komponen yang ada pada BDR. Terus kesimpulannya, Bapak Ibu harus menyebutkan daerah yang kelebihannya dulu. Saya juga baru tahu tuh kudu menyebut kelebihan, kenapa? Karena instrumen saya minta gitu.
Di instrumen saya bunyi tuh, sekolah atau pengawas melakukan verifikasi dan validasi kelebihan sekolah. Oh, berarti harus ada kelebihan Ada itu. kelebihannya. Disimpulkan dulu sebelum kelemahan, kagak apa-apa Bapak Ibu. Artinya, lengkapi nilai. Ketika nilai itu sudah dilengkapi dengan angka-angka, maka seluruh nilai yang 100 itu namanya kelebihan. Iya. Maka kalau saya umpamakan di sini juga 100, Bapak Ibu bayangin nanti kelebihan kita bisa berbunyi sekolah sudah, misalkan ya, saya ke atas nih, saya bawa nih, sekolah sudah memiliki 100%. Satu, kesiapan infrastruktur melalui daring. Ini pada kepemilikan perangkat, kita sebut ininya nih Bapak Ibu, maaf. Nih kita sebut yang 100% ini. Sudah 100% terpenuhi pada satu ini. Saya cari lagi yang nilainya 100 gitu ya. Ini gitu. Ini diambil nih, bawa. Dirangkum di situ ya. Iya, pokoknya yang 100 sebut dulu, itu namanya kelebihan. Iya, kelebihan. Nah, kalau guru biasa 100 dah gitu. Nanti kalau siswa belum 100 nggak apa-apa. Bapak Ibu ternyata pas siswa bukan 100 nih, maaf saya namanya juga umpama. Kalau ternyata dia masih 95 atau 80, sepanjang belum 100 itu tetap kelemahan. Karena standar meminta semua terpenuhi. Setelah 100 disebut pada sekolah sudah memenuhi standar pada sekolah sudah memenuhi standar dengan penilaian 100 pada, Bapak Ibu udah sebut, maka yang kedua baru sekolah belum memenuhi standar pada, gitu ya. Boleh dilengkapi dengan penilaian sekian pada ini, sekian pada ini, sekian pada ini, itu sebutkan. Maka nanti seluruh komponen ini tersaji di kesimpulan dengan nilai dia. Iya. Bayangin Bapak Ibu, kalau kesimpulannya sudah bunyi, yang disimpulkan adalah komponennya sudah ada, maka kalau dia kelebihan, tidak ada analisis masalah. Maka misalkan ini bernomor, dia akan ke sini nggak apa-apa nih. Bapak Ibu maaf nih, akan ke sini nggak apa-apa. Ya. Biarkan daerah kelebihan itu tetap muncul, tetapi dia tidak perlu ada akar masalah, karena emang tidak ada. Gitu. Tidak ada masalahnya. Ya. Kalau Bapak Ibu ini mau pakai kolom-kolom lebih enak, lebih nyaman. Jadi pas nomor 1 kita masukin daerah kelebihan, kagak ada akar. Rekomendasi untuk nomor 1 bunyinya, karena dia sudah 100%, sekolah disarankan mempertahankan gitu kondisi itu. Untuk mempertahankan misalkan pada komponen apa saja sebut. Sebaiknya yang di kedua pada kelemahan, maka sekolah harus meningkatkan misalkan daerah kepemilikan perangkat pembelajaran pada siswa melalui gitu. Bapak Ibu, ini udah keren nih, udah bahasa program ya. Jadi kalau boleh sebentar untuk bahasa rekomendasi, kalau misalkan ini milik ke bawah gitu ya, bukan miliknya si kelebihan, maka sekolah disarankan meningkatkan. Bapak Ibu, ini bahasanya di sini keluar, yang belum sesuai itu apa dari yang di atas kita ambil komponennya. Misalkan kita harus konsisten nih, yang belum 100 misalkan, nah ini dia nih, kepemilikan perangkat pembelajaran luring dari siswa. Nah itu udah pasti belum tuh bocah-bocah tuh misalkan gitu ya. Maka kita bawa itu ke sini kesimpulannya. Masih ada atau kita sebut baru 95% siswa yang memiliki perangkat pembelajaran luring yang dimaksud. Nanti Bapak Ibu akar masalahnya silahkan. Rekomendasinya berarti sekolah harus meningkatkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan siswa saat luring di rumah. Bapak Ibu, bahasa ini dibawa. Bahasa ini nih. Nih, bahasa ini artinya bahasa aspek dibawa. Sekolah disarankan meningkatkan kepemilikan perangkat pendukung belajar luring dari rumah oleh siswa. Itu direkomendasi ya, bisa ya? Iya, kalau oleh guru dia tadi udah muncul di kelebihan. Sekolah harus mempertahankan gitu kan pada kepemilikan perangkat pendukung belajar luring dari rumah oleh guru.
Ya, Ya. dipertahankan, orang gurunya udah cakep. Tetapi Ya. begitu siswa karena belum, itu akan muncul di bawah. Ya. Jadi nanti akan muncul daerah yang lemah itu di bawah, kemudian Bapak Ibu ke sampingnya, itu akan nyaman mengatakan masalah dia, udah gitu rekomendasinya. Rekomendasinya kita akan menyebutkan sekolah harus meningkatkan kepemilikan perangkat pendukung belajar luring dari rumah oleh siswa melalui, nah ini melaluinya udah muncul semua nih, gitu. Misalkan melaluinya mengajukan permohonan agar siswa dapat bantuan gitu, mengoptimalkan koordinasi dengan komite dan korlas atau orang tua siswa melalui korlas gitu. Siapa tahu ada orang tua yang mau misalkan. Itu namanya daerah program sebetulnya. Tapi udah kita sebut di rekomendasi. Jadi meningkatkan. Nah, meningkatkannya bahwa sekolah disarankan meningkatkan kepemilikan perangkat pendukung belajar luring dari rumah oleh siswa melalui gitu. Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa kayaknya. Ya, karena kalau ini bahasanya, ini sebetulnya bahasa udah program nih, gitu. Yaitu program pengajuan permohonan gitu. Kalau Bapak Ibu pendampingan, nah itu udah program tuh. Pelatihan, nah udah program tuh. Tapi ini jangan hilang, ini cakep banget. Tinggal tambahin sekolah disarankan meningkatkan penggunaan aplikasi pembelajaran melalui gitu. Yang di bawah juga tuh sekolah disarankan meningkatkan pengoperasian laptop misalkan melalui gitu. Jadi kita udah bunyi. Padahal itu bahasa program, tapi dia masuk ke rekomendasi. Gitu Bapak Ibu ya, selesai 01, saya ke 02. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tidak, lanjut. Kayaknya udah pada paham banget nih ya, Pak Said, Pak Dedi mah sama teman-teman udah paham banget, udah pada ngerti, udah pada nggak sabar mau cepet-cepet ngedit. Sri, udah mati, saya udah tinggal ngedit aja dah, gitu. Alhamdulillah, pada pinter-pinter banget ya. Pak Dedi katanya. Siapa dulu kepala sekolahnya gitu ya, Pondok Labu 01 gitu. Bapak Ibu nih, boleh nggak kita ngintip instrumen 02? Boleh. Instrumen 02 itu adalah SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dia ada 8 standar, kelihatan dari nomornya itu ya. Kalau nomornya 1, dia milik standar. Kalau nomornya ada 2 atau angkanya. Hah? Kenapa? Sudah di saya. Sudah. Berarti emek ada. Di saya. Itu berarti nyebrang dulu tuh, Bang. Nyebrang dulu. Dia mah. Gitu ya, lain-lain jalannya. Bapak Ibu, kalau angka di nomor ada 2, 1.1 itu milik indikator. Kalau angkanya ada 3, 111 milik subindikator. Nah, jadi kita punya standar 8, tapi kita punya indikator 29. Yang diminta diberikan rekomendasi di setiap indikator itu. Akan ada 29 gitu. Maka Bapak Ibu bawa bahasa subindikator kalau kita mintakan dalam rekomendasi. Misalkan saya mohon maaf nih, saya harus sampai ke angka supaya bisa bunyi rekomendasi yang dipertahankan atau ditingkatkan. Misalkan di sini saya sebut 100. Bapak Ibu ada 111 gitu ya. Di sini saya sebut namanya juga lagi PDR, Bu Sri, bocah-bocah, kita bangun-bangunin, udah namanya bocah SD. Kita bukan 100, kita 80-90 udah bagus banget itu. Terus udah gitu disiplin Bu Sri, yang namanya tugas kita oprak-oprak dulu dah tuh bocah. Nah, kita 85 dah tuh misalkan gitu. Nah, dan seterusnya ke bawah. Ini lagi nih dia santun nih, orang kita suka suruh dia muncul di video kagak muncul. Ada aja datu anak belum sampai 100. Jujur juga Bu Sri pas ulangan susah banget mantaunya dah tuh. Misalkan
Tapi anak kita mah enggak, ada kayaknya ada jujur-jujur aja nih SDN Pondok Labu 01 misalkan 100. Terus peduli banget tuh orang tua juga, apalagi anak-anaknya gitu. Sehingga dari sekian ini, Bapak Ibu misalkan anak-anak kita udah ada yang 100, udah ada yang 90, tapi kelihatan dari subindikatornya itu ada 10, gitu ya, dia belum semua 100. Nah, ketahuan dah tuh 10 subindikator, ketahuan ada yang udah 100, yaitu 1110, kemudian 117, terus 116, 115, gitu ya, udah ada 4 betul. 111. Nah, rekomendasinya nyebutnya yang tadi tuh ditingkatkan. yang 100. Oke, jadi sekolah disarankan mempertahankan. Udah 100 mau ngapain lagi? Mempertahankan apa? Nah, mempertahankan ini, bawa indikator. Gitu. Karena dia milik rekomendasinya indikator. Disarankan untuk mempertahankan lulusan yang memiliki gitu ya, kompetensi pada dimensi sikap, terutama gitu. Pada Bapak Ibu bawa tuh yang tadi 100. Bapak Ibu boleh begini tuh gitu. Bawa ini nih, bahasa ini dibawa. Gitu. Jadi yang dapat 100 kita kumpulin untuk dipertahankan. Itu boleh begitu. Terus ketemu lagi nanti di daerah yang belum sesuai, artinya belum 100. Maka itu Bapak Ibu dimunculkan. Kita sebutnya bukan disarankan mempertahankan, tapi disarankan meningkatkan. Ya, meningkatkannya pada 112. Bu Sri, panjang banget jadinya. Kalau dia kita namanya kita apain ya tuh? Kalau kita merger, dia kan turun sampai ke bawah tuh. Gitu. Nggak apa-apa. Beberapa teman ada yang bilang gini, Bu Sri, saya mau angkanya doang. Sebetulnya nggak bunyi gitu, karena nggak kelihatan. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu punya rekomendasi yang terlihat dia itu daerah yang sudah sesuai, sudah 100% terpenuhi, itu dipertahankan pada nomor berapa aja, dan itu tentang atau subindikator apa. Begitu juga nanti yang ditingkatkan, bunyikan nih daerah ini. Memiliki perilaku yang bersikap karakter. Bapak Ibu bawa, ya. Kalau Bapak Ibu rasa pada karakter di 1 sampai 8 atau 1 sampai 10 ini daerah mana yang paling terasa, itu mau dikeluarkan boleh. Misalkan karakter rajin, boleh disebut. Tapi kalau tidak mau ke sana, cukup bawa subindikatornya boleh. Itu ya, maka nanti di setiap rekomendasi ada 2, selalu ada mempertahankan karena milik yang 100. Kita meningkatkan. Iya, kita hargai kinerja kita, udah berkinerja, bocah udah kita oprak-oprak gitu, jadi terpenuhi 100%, itu dihargai, ditulis sama kita, walaupun udah 100 tetap kita rekomendasikan. Begitu juga ntar ke bawah disarankan gitu ya, disarankan, ditingkatkan ya. Maka ini nanti mau diginiin boleh. Dah gitu dah tuh maksudnya. Sampai ke bawah. Karena dia mementingkan daerah Bapak Ibu punya catatan, terus catatannya bersinergi dengan penilaian. Kalau nilai kita udah 100, Bapak Ibu harus nyebut sudah 100%. Ya. Anak melaksanakan kegiatan spiritual masing-masing. Sehingga kita itu artinya konsisten menilai 100 memang karena catatan kita sudah 100%. Tidak boleh, artinya kita yang tahu, Bapak Ibu bisa memprediksi kondisi sekolah kita dengan persentase dan akhirnya itu diwakilkan dengan kolom nilai. Ketika kita sudah tahu karakter anak 90, berarti sebetulnya masih ada 10% yang belum tuh. Abiain aja gitu, kita tutupnya yang 90-nya. Sudah 90%, anak kita yang bawa ini, misalkan karakter yang mana, taruh ke sini, gitu ya. Bapak Ibu kalau mau pakai bahasa ini dibawa boleh. Sudah 90%,
anak atau siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Nah, di sini otomatis karena 85 misalkan dicontohkan, bawa ini disiplin. Jadi bahasa catatan adalah membawa bahasa subindikator ke dalamnya, kasih dengan persentase sudahnya berapa persen, gitu. Nah, Bapak Ibu maaf nih, ada sekolah-sekolah yang pakainya bukan 90%. Ada, dia makanya 10% gitu. Masih ada 10% yang belum memiliki kesepakatan. Nah, Berarti kurangnya doang ya. Iya, nah sebetulnya itu boleh, tidak apa-apa karena konsepnya bilangnya catatan itu sesuai dengan fakta dan ada spesifik angka. Ada yang menulis daerah sudah boleh, ada yang daerah belum boleh. Berarti ini belum ya, maksudnya bukan sudah ya. Nah, saya tuh pengennya sudah aja karena dia menghargai kinerja kita gitu. Belum 10% itu jadi tantangan, tapi kalau kita tuliskan yang 90, dia sinergi antara nilai dengan catatan itu kelihatan jelas. Gitu. Jadi Bapak Ibu konsisten, isikan daerah sudah, sebutkan persentasenya, itu akan konsisten dengan penilaian. Gitu. Nah, apakah Pak Dedi sama teman-teman udah bisa dipahami nih? Lumayan nih, kita baru satu doang SKL. Makanya kalau boleh, Bapak Ibu tinggal bawa nih subindikator, copy semua ke catatan. Siap, insya Allah berusaha memahami. Katakan sudah 10, sudah 90, sudah 80. Bawa ini, bayangin segitu banyak. Nah, kita tidak apa-apa mulai dari subindikator di bawah catatan karena memang itu yang dikehendaki, tambahkan data melalui angka. Kalau tadi di BDR kelihatan banget ada 16 dari 16. Kalau sekarang otomatis tidak pakai sampai ke detail seperti itu, pakai persen aja udah boleh. Gitu. Bapak Ibu demikian. Terus ke rekomendasi juga udah 100 kumpulin tuh semua satu sampai sekian, bahasanya mempertahankan. Yang belum 100 itu semuanya bawa ke poin berikutnya, meningkatkan, bawa angka subindikatornya gitu. Nah, karena pengawas seluruhnya diminta menginput dalam bentuk supervisi mutu di 8 standar, maka yang hari ini sudah dilakukan oleh kita pada 1 standar ini mohon dilengkapi sampai ke 8 ke bawah. Itu Pak Dedi dimintanya. Apakah Pak Dedi dengan teman-teman sanggup? Harus sanggup kita ya. Siap. Maaf ya. Maaf banget, emang begitu. Makanya kudu kopi dari subindikator, bawa. Kasih persen udah selesai urusan. Itu namanya template gitu. Jadi kita jangan ngarang gitu, susah gitu. Kalau kita mau spesifik, maka bunyi di dalamnya boleh ke arah berikutnya, karakter yang dilihat dari 10 tadi, daerah mana yang belumnya, boleh ke situ. Ya. Nah, itu lebih keren lagi karena kita sudah sampai ke daerah yang jauh lebih spesifik. Nah, terima kasih kayaknya Pak Said sama Pak Dedi, saya cuma bisa begitu doang deh. Karena terima harus kasih. Ke sekolah lain. Maafin dah ya. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Saya ingin komentari dikit nih. Masalah boleh banget. Berarti beruntung menurut saya yang titiknya atau binaannya yang dipantau Ibu Sri. Karena itu menurut saya itu sangat spesifik banget, itu langkah kerja yang harus untuk semua binaan saya harus mengikuti itu. Bukan hanya Pak Dedi, Bapak Ibu yang lainnya, semua binaan saya harus mengikuti pola pikir tadi. Entah menjadi titik atau tidak, ke depan insya Allah saya akan mengembangkan format itu Bu Sri insya Allah. Terima kasih banget. Oh, keren banget. Alhamdulillah, itu namanya luar biasa ya. Pak, saya mau izin foto-foto boleh nggak nih kita nih? Boleh Bu Sri, boleh. Saya lagi mau ngambil foto nih. Waduh, kita ada berapa orang ya? 46 ya? Alhamdulillah 46. Bapak Ibu yang ada video diaktifin dulu, boleh. Habis gitu saya mau ambil fotonya Datu. Pak Said, makasih banyak ya. Senang bisa ketemu Pak Said. Sama-sama Bu Sri. Saya juga senang ketemu Ibu, baru sekali lagi ini ketemu. Udah lama banget.
Iya, mudah-mudahan ketemu lagi ntar Pak Said ya. Insya Allah. Pak Dedi, dan teman-teman Ya, semua baik. di semua tempat, Pak Pokoknya Said, terima kasih banyak. Foto 1, Oke. 2, 3. Nah, saya ambil dulu sebentar. pokoknya ciri khas Aduh. Busri itu adalah Y. Iya, ya Allah maafin, kita orang Ciledug. Aduh, kakak kira yang begitu dan harusnya mah lebih formal. Bapak Ibu, itu kelemahan saya tuh, mohon maaf banget. Apalagi kalau ketemu Pak Said, waduh, udah kayak orang sama-sama orang Kebayora. Pak Said bukan gitu ya. Makasih banyak ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Sama-sama, kalau Bu tidak Sri. formal ya. Mari semuanya mohon izin Baik. untuk Enggak, Bu bergeser. Sri. Ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sri Sulastri.